Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, setelah sekian lama Abah Gusli tidak mengupload video, setelah sekian lama Abah Gusli sempat absen tidak hadir, alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah untuk yang perdana atau yang pertama kalinya Abah membuat konten untuk saudaraku semuanya, yang insya Allah dalam konten ini spesial akan Abah Gusli ijazahkan untuk semuanya saudaraku dimanapun saja berada. Dan bersyukur kepada Allah tentunya kita semuanya hingga detik ini masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya juga sebelum Abah Gusli lanjutkan, Abah Gusli selalu mengajak untuk seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dimuliakan Allah dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini satu buah amalan yang sangat mudah bisa saudaraku nantinya praktekkan. Khususnya amalan ini untuk saudaraku yang saat ini terlilit hutang. Masalah utang piutang yang nilainya besar atau nilainya kecil, baik itu secara pribadi, pinjol, perbankan, leasing dan sebagainya. Ya, karena selalu sering Abah temui di video-video sebelumnya dan banyak, karena Abah Gusli selalu menampilkan nomor WhatsApp yang sifatnya untuk konsultasi itu secara gratis, dan nomor WA-nya ini bisa saudaraku lihat sendiri di bawah video ini. Di kolom deskripsi itu ada nomor WA Abah Gusli langsung yang bisa untuk berkonsultasi yang sifatnya gratis ya. Dan rata-rata dari beberapa pertanyaan saudaraku yang sudah disampaikan ke Abah Gusli itu 80% masalah hutang piutang. Abah, bagaimana nih saya punya hutang 15 miliar yang sudah jatuh tempo. Abah, bagaimana nih perusahaan saya mau disita, rumah saya mau dilelang, mobil saya mau ditarik dari leasing dan sebagainya. Tentu saja berbeda-beda, bervariasi ya. Tapi di sini perlu Abah Gusli tegaskan, semuanya memang ada konsekuensinya, semuanya pasti ada risikonya. Artinya, ya kalau kita meminjam kita harus mengembalikan atau membayarnya. Nah, tapi tidak juga itu dibuat suatu ketakutan. Kenapa? Yang terjadi bisa jadi akhirnya stres, sakit, rumah tangga berantakan. Ini sering terjadi gara-gara masalah hutang piutang. Sebenarnya mudah saudaraku ya. Makanya dalam setiap konten-konten video Abah Gusli yang selalu Abah upload, selalu Abah tegaskan, kalau menyimak video di channel Jalan Surga ini, tolong disimak baik-baik dari awal hingga selesai. Jangan dilompat-lompat saja, jangan dicari intisarinya saja tanpa mengetahui rumus dasar-dasarnya. Supaya apa? Supaya saudaraku bisa paham terlebih dahulu. Dengarkan dulu dari awal hingga selesai. Kalau sudah paham nanti tinggal praktekkan, gitu ya. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahimatullah yang dirahmatullah. Jadi itu mempersingkat waktu begini saudaraku. Jika saat ini saudaraku memiliki hutang berapapun nilainya ini ya, ini berapapun nilainya, mau dari 10.000, 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar maupun puluhan miliar, silakan saja. Dan apapun itu bentuknya, mau hutang kredit, rumah, alat rumah tangga, elektronik, kendaraan atau berupa uang tunai. Nah, dan jika memang sudah mentok-mentoknya benar dengan segala daya upaya tidak bisa dilakukan, tetap saja tidak menemukan hasil, mulai malam ini setelah saudaraku mendengarkan video dan audio ini, tepat jam 2 malam lebih 2 menit. Ingat ya, jam 02 lebih 02 menit. Itu bangun ya. Kemudian mandi.
Mandi hukumnya mandi taubat. Nah, setelah itu bersuci atau berwudu. Nah, kemudian setelah itu jangan langsung melaksanakan sholat dulu. Nah, duduk menghadap kiblat di tempat kita akan melaksanakan ibadah sholat. Diniatkan dulu, ya, bersolawat dulu. Apa yang dibaca? Dan ini tidak boleh dikurangi atau dilebihi. Baca sholawat Jibril sebanyak 1100 kali. Bagaimana redaksinya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca itu sebanyak 1100 kali, ya, dipahami ya. Setelah itu dibaca 1100 kali, kemudian kedua telapak tangan kita tengadahkan ke atas seperti posisinya kita di saat berdoa. Lalu apa yang harus disampaikan? Apa yang harus didoakan? Nah, kalau Abah Gusli menyampaikan begini, ya Rasulullah, tolong bantu aku untuk menyelesaikan semua amanahku saat ini yang harus aku bayarkan senilai. Kalau memang hutang kita 1 miliar, sebutkan 1 miliar. Ya Allah, ya Rasulullah, bantu aku untuk menyelesaikan amanahku, untuk membayar semua amanahku ini senilai 1 miliar. Sampaikan itu dengan bahasa yang pelan, yang jelas, singkat dan padat, dan tujuannya tepat. Kepada siapa? Mohon bantuannya dari Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan ya Allah, ya Robbi. Nah, hamba mohon sampaikan apa yang menjadi hajatmu saat ini. Dan ingat, dalam versi doa ini tidak boleh dalam satu kali doa meminta 2 atau 3 permintaan. Ini amalan ini khusus hanya untuk 1 permintaan saja, khususnya untuk masalah keuangan, finansial atau hutang piutang. Jangan ya Allah minta duit, ya Allah minta mobil, ya Allah minta rukun, ya Allah minta, jangan. Ya. Jadi doa atau proses dalam pelaksanaan ini hanya berlaku untuk 1 hajat saja. Nah, setelah kita bersolawat sebanyak 1100 kali dan berdoa, memohon bantuan dari Rasulullah SAW langsung, dan langsung memohon kepada Allah juga langsung, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Nah, ingat ya, 4 rakaat. Nah, di sini harus saudara perhatikan. Untuk di rakaat pertama, setiap dalam gerakan sholat tentunya diawali dengan Al-Fatihah. Ya. Di rakaat pertama setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas atau kulhu. Nah, kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebanyak 10 kali. Jadi di rakaat pertama setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dibaca surah Al-Ikhlasnya 10 kali. Nah, nanti bertemu lagi pada rakaat kedua, ya, di rakaat kedua setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca lagi surah Al-Ikhlas atau kulhu ini lagi sebanyak berapa? 20 kali, ya. Kemudian untuk di rakaat ketiga setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita baca lagi surah Al-Ikhlas atau kulhu tadi sebanyak 30 kali. Dan yang terakhir, pada rakaat keempat setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad atau surah Al-Ikhlas itu sebanyak 40 kali. Nah, memang semuanya butuh perjuangan. Mau bayar hutang secara tunai, secara harus menunggu bertahun-tahun, atau cukup bayar hutang dengan Al-Ikhlas saja. Nah, ini pilihannya. Kalau Abah ditanya pilih yang mana Gus? Kalau Abah pilih mending bayar dengan Al-Ikhlas saja. Insya Allah nanti lunas saudara. Nah, setelah kita pada selesai di 4 rakaat, kemudian kita berdoa kembali. Mohon maaf, setelah kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaatnya tadi, kemudian kita lanjutkan dengan bertawasul. Nah, bertawasul, hadiahkan dulu Al-Fatihah. Yang pertama kepada siapa? Wajib hukumnya untuk beliau, junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hadiahkan juga Al-Fatihah untuk kedua orang ketua kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian hadiahkan juga Al-Fatihah yang terakhir untuk diri kita sendiri. Nah,
ini kan jarang dilakukan. Jadi ada tiga untuk menghadiahkan Al-Fatihah itu bertawasulnya. Pertama kepada Rasulullah, kedua kepada kedua orang tua kita, yang ketiga untuk diri kita sendiri. Setelah itu berdoalah, minta dengan satu permintaan. Kalau hutangmu 100 miliar, minta dilunaskan 1 miliar hari ini juga. Kalau hutangmu 100 juta, minta dilunaskan hutangmu 100 juga hari ini juga. Ataupun hajat yang lainnya. Tapi ingat, dalam satu kali proses ritual ini hanya diperbolehkan satu permintaan saja. Nah, lakukan ini selama rutin, jangan terputus selama 21 malam berturut-turut. Ya, butuh pengorbanan, butuh waktu. Tapi ingatlah, pada saatnya nanti kalian akan mati tersenyum dengan hasilnya dan akan membuat bangga luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa? Ini sudah banyak pernah dipraktikkan beberapa orang yang pernah Abah anjurkan untuk menggunakan metode seperti ini, dan alhamdulillah bersyukur pada Allah, Abah pun masih menggunakan ini sampai detik ini. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalur surga dimanapun saja berada yang dirahmatullah Allah. Jadi inilah sedikit ulasan penyampaian dari Abah Gusli. Ini sifatnya sudah pengijazahan. Silahkan tinggal dipraktekkan untuk saudaraku. Semuanya sudah sah, tinggal mempraktekannya karena ini sudah Abah ijazahkan untuk saudaraku semuanya. Dan sebagai penembusnya, Abah tidak minta uang, mahar atau apapun. Abah hanya minta untuk saudaraku yang ingin mengamalkan ini supaya hasilnya lebih mustajab, lebih barokah, lebih berkah dan lebih bermanfaat. Silahkan, khususnya bagi para pendatang baru, untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan kemudian berikan komentar positif di channel ini. Baiklah, demikian kurang dan lebihnya Abah haturkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.